Allah kita yang kaya yang memberikan warisan kepada kita. Ya. Dan apanya yang kaya daripada Allah kita? Yang diagung-agungkan. Jadi kekayaan yang ingin digembar-gemborkan Allah. Kekayaan yang akan menjadi kemuliaan Allah yang dapat diberikan kepada kita dan orang dapat melihat kemuliaan Allah itu melalui kita adalah kemuliaan kasih karunia Allah. Masih kita jauh kepada dengan Tuhan sekalipun, Dia sudah mati bagi kita. Kebesaran itu dapat kita lihat dosa apapun, sebesar apapun. Kalau kita mengakuinya, kalau kita datang kepadanya. Dikatakan dalam 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita apa saja, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apakah perbedaan antara bekerja untuk mendapatkan sesuatu dan mendapatkan warisan? Artinya kita tidak bekerja untuk mendapatkan warisan. Kita hanya karena kita mungkin adalah anggota keluarga dari yang meninggal, ya, maka kita mendapatkan warisan. Kita tidak ada yang kita kerjakan. Kita tidak keluar keringat dengan kata lain, ya, untuk mendapatkan warisan. Jadi itu loh perbedaan. Dan bagaimana gagasan ini membantu kita memahami apa yang telah diberikan kepada kita di dalam Yesus. Yesus yang telah mati menyebabkan saudara dan saya yang tidak layak, kita tidak perlu bekerja, kita dapat menerima keselamatan tersebut. Jadi inilah ya, sekarang berbicara tentang apa? Warisan. Dan warisan inilah dapat menjadi apa? Menjadi satu identitas kita bahwa kita adalah pewaris Allah. Pewaris Allah. Ya. Apa yang diwariskan? Apa yang diwariskan yang sehingga membuat kita itu dapat dimuliakan, dapat diagung-agungkan, ya? Apa kira-kira yang diwariskan oleh Allah bagi kita? Apakah harta yang banyak? Itu yang Allah ingin berikan kepada kita? Nah, umat manusia, kita itu sangat terkesima. Kita sangat terkagum-kagum. Kita memuliakan orang yang kaya. Apalagi kalau misalnya kita bicara melihat, orang itu dapat warisan. Berapa warisannya? Banyak sekali. Saya melihat daftar orang-orang yang anak-anak orang kaya yang menerima warisan daripada orang tua mereka. Ya. Ini di bagian tambahan kita mulai dengan bagaimana ada 16, ini menurut satu artikel dari Insider, ini ada 16 bilioner dunia yang tidak perlu bekerja keras, tiba-tiba mereka sudah lahir dari orang tua yang kaya, lalu pada saat orang tuanya meninggal, mereka menerima apa? Warisan dari orang tua. Dan nomor 1 itu adalah David Koch. Ya, David Koch, warisan yang dia terima dari ayahnya itu adalah $47 miliar. Oke, $47 miliar. Di posisi kedua, ini bukan bicara tentang orang kaya di Amerika. Elon Musk, mungkin bukan Elon Musk atau Mark Zuckerberg atau Bill Gates, itu mungkin mereka tidak dapat warisan orang tua mereka. Tapi mereka menjadi bilioner. Ya. Tapi ini David Koch ini, dia memang orang yang paling banyak mendapatkan warisan dari orang tua. Dia ini nomor 1, David Koch, yaitu $47 miliar. Dia dapat begitu saja hanya karena dia dilahirkan sebagai Koch. Dia punya saudara yang lebih tua namanya Charles Koch. Charles Koch ini juga mereka berdua itu yang hampir 100 miliar, bukan 100 miliar, 100 miliar bukan juta ya, $100 miliar diwariskan oleh orang tua mereka. Jadi hampir kurang lebih karena David Koch 47, Charles Koch 46, dan ini masuk dalam majalah. Dan sekarang kita bicarakan, karena kita dari sudut manusia seringkali, kita rasa, hebat sekali dapat warisan sampai miliar-miliar dolar seperti ini. Tapi di Amerika ini, ya aneh-aneh, bukan di Amerika, di dunia ini, bukan hanya orang yang menerima warisan yang besar, yang menjadi menjadi berita, yang mungkin orang lain bisa iri. Kita bukan hanya bisa iri terhadap David Koch atau Charles Koch, kita bahkan bisa iri terhadap anjing. Kenapa ada orang-orang di Amerika ini yang warisannya itu gantinya diberikan kepada keluarga mereka ataupun anggota keluarga mereka ataupun kepada orang-orang yang membutuhkan, mereka berikan kepada anjing-anjing piaraan mereka. Yang paling kaya, binatang piaraannya, anjing yang paling kaya adalah anjing yang bernama Gunther. Ya, Gunther, dia diberikan berapa? Dia diberikan $65 juta. 65 juta dolar itu kurang lebih 910
910 triliun atau miliar rupiah mungkin. Saya kurang tahu. Kali aja 14.000, saudara ya. Udah besar sekali. Besar sekali. Anjing ini dapat apa? Warisan. Dapat warisan. Dan itu anjing. Kalau kucing, ada satu orang yang gantinya dia berikan hartanya kepada anak-anaknya, dia berikan kepada kucing. Jadi kucing yang terkaya karena menerima warisan adalah kucing yang bernama Blackie. Kucing yang bernama Blackie yang menerima kurang lebih 12 juta dolar. 12 juta dolar. Ya. Jadi ada anjing dan kucing yang menerima warisannya apa? Yang besar. Nah ini diagung-agungkan, dijadikan artikel, dijadikan apa? Bahan pembicaraan oleh orang. Tapi jarang kita membicarakan tentang apa? Warisan Allah kita. Kita jarang. Kita pikir, aduh nggak kelihatan pendeta. Kalau David dengan Charles Koch, mereka dapat miliar-miliar dolar. Atau anjing Gunther atau Cat Blackie ini, ya kelihatan uang mereka. Kelihatan ada artikel. Tapi itulah, kita tidak baca firman Tuhan, makanya kita tidak lihat bagaimana Allah kita yang kaya, yang memberikan warisan kepada kita. Ya. Dan apanya yang kaya daripada Allah kita, yang diagung-agungkan, yang dia ingin untuk dibicarakan. Apakah miliaran dolar yang Allah berikan kepada kita untuk dimuliakan oleh umat manusia? Kalau kita lihat, ada 6 ayat di dalam kitab Efesus. 6 ayat dalam kitab Efesus yang bicara tentang kekayaan Allah. Kekayaan Allah. Allah kita itu kaya. Dan apa yang diutamakan? Apakah Allah kita itu tidak punya emas, perak? Apa Allah tidak punya emas? Uang kita. Oh, kenapa Allah kita tidak punya uang? Apa artinya uang? Kalau ada resesi atau apa devaluasi dan lain sebagainya, uang itu jadi tidak berarti ya. Di tahun 1930 waktu ada resesi hebat di Amerika Serikat, uang dolar itu dijadikan apa? Untuk pemanas. Itu dapat terjadi. Jadi apa yang lebih daripada uang? Apa yang lebih daripada uang? Oh, rumah. Oh, rumah bisa terbakar, rumah bisa hancur, ya, dan lain sebagainya. Tapi yang terbesar yang ingin dimuliakan Allah, yang untuk bagi kita, untuk kita nyatakan, untuk kita serukan, dan itu dapat kita terima. Itu apa itu? Efesus 1 ayat 7 berbicara tentang apa? Sebab di dalam Dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kita sudah bahas ayat ini ya. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kekayaan yang ingin digembar-gemborkan Allah. Kekayaan yang akan menjadi kemuliaan Allah yang dapat diberikan kepada kita dan orang dapat melihat kemuliaan Allah itu melalui kita adalah kemuliaan kasih karunia Allah. Ya, Efesus 6 ayat, Efesus 1 ayat 7, 1 ayat 18 juga betapa kayanya kemuliaan bagian, kemuliaan warisan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Jadi kasih karunia itu diberikan supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Sekali lagi ini berbicara tentang apa? Kasih karunia Allah yang sangat apa? Sangat berharga. Lebih berharga dari berlian. Lebih berharga daripada uang yang dimiliki oleh gabungan Elon Musk ataupun Mark Zuckerberg atau siapapun, Bill Gates. Itu lebih adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Efesus 1 ayat 18 katakan apa? Ayat yang berikut, ayat yang keempat ya, dan kelima ya. Ini tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, kaya yang kala dengan kasih karunia, dengan rahmat ya. Oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan apa? Bersama-sama dengan Kristus ya. Jadi coba kita lihat Allah yang begitu apa ya? Yang begitu hebat. Kasih karunia-Nya yang begitu besar ya. Kemuliaan bagiannya, lalu kaya dengan rahmat. Begitu hebat kebesaran itu. Nah, seberapa hebatnya? Seberapa besarnya? Seberapa kayanya kasih karunia ini ya? Kasih karunia ini telah ditunjukkan kepada kita. Roma 5 ayat 8 katakan, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Itu besarnya. Biasanya kita menunjukkan kasih kepada orang lain kalau mereka sudah membuktikan kasih mereka kepada kita. Kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain kalau mereka sudah apa? Dekat dengan kita. Ini masih kita jauh kepada dengan Tuhan sekalipun. Dia sudah mati bagi kita. Apalagi selain dia mati bagi kita, apalagi kebesarannya. Kebesarannya itu dapat kita lihat dosa apapun yang sebesar apapun yang kita buat. Dosa apapun, sebesar apapun.
kalau kita mengakuinya, kalau kita datang kepadanya, dosa apapun itu. Dikatakan dalam 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita. Dosa yang kecil-kecil? Tidak ya. Jika kita mengaku dosa kita apa saja, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wah, itu kebesarannya. Ya, kebesaran. Ada orang yang ingin agar ada perubahan dalam kehidupan mereka. Tapi mereka tidak dapat merubah diri mereka. Karena tidak ada kuasa Allah yang dapat menuntun perubahan tersebut. Tapi kita sebagai orang-orang yang menerima warisan Allah, maka Allah akan menyucikan kita, ya, mengampuni kita, menyucikan kita dari segala kejahatan, memiliki satu kehidupan yang berubah. Dan kita dapat memiliki, kapan kita dapat memiliki kasih karunia rahmat-Nya? Oh, itu waktu lalu saja waktu kita menerima Yesus? Tidak. Ya. Rahmat itu baru setiap hari. Ratapan 3 ayat 22-23 katakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya. Rahmat-Nya, kasih setianya tidak habis-habisnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Itu rahmat yang besar, ya. Kita sudah baca 3 ayat dari kitab Efesus yang bicara tentang rahmat Allah yang besar, kekayaan Allah itu adalah rahmat-Nya. Itu bukan hanya dapat kita alami sekarang, ya, setiap hari kita alami, tapi itu ada kulminasi atau finalnya pada masa yang akan datang, saat Yesus yang datang, pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, ya. Maka dikatakan apa? Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kita belum lihat. Kita mungkin bisa melihat sedikit sekarang, ya, bagaimana tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana perubahan demi perubahan dapat kita lihat. Tetapi hal yang lebih indah telah Ia siapkan nanti pada masa yang akan datang. Kekayaan yang tidak terduga menurut Efesus 3 ayat 8, ya. Yang disiapkan bagi kita, kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan Efesus 3:16 ayat yang ke-6 yang dalam kitab Efesus yang bicara tentang kekayaan Allah kita, itu dikatakan, aku berdoa, katakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan menumbuhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin. Ini dia. Dan kekayaan ini, kekayaan kasih karunia Tuhan ini begitu besar, tidak terduga dikatakan di sini. Kita tidak dapat menduganya, kita tidak dapat begitu besar, ya. Ini pernah diberikan dan ada contohnya. Allah telah memberikan ini kepada bangsa Israel. Mereka adalah warisan Allah. Mereka warisan dan kita sudah bisa melihat walaupun mereka pada akhirnya menolak bangsa Israel, menolak bangsa Yahudi itu menolak, tapi minimal kita lihat orang Manado bilang dia punya tampias, ya. Sisa-sisa daripada berkat Tuhan itu masih ada sama orang Yahudi, saudara. Itu adalah satu suku bangsa yang memang paling kuat, paling boleh dikatakan nggak ada mati-matinya mereka itu. Artinya pintar sekali, hebat sekali penemuan-penemuan mereka, ya. Dan itulah istilahnya, itulah pernah mereka menjadi apa? Warisan Allah. Tentunya Allah ingin menyatakan kasih karunia kepada mereka, tetapi coba kita lihat kepada bangsa ini. Kalau kita lihat bagaimana sebagai warisan Allah, kasih karunia Allah itu yang utama, tetapi hal yang lain dapat menjadi bagian orang-orang Israel. Sampai saat ini, itu hikmat-hikmat mereka, kepintaran-kepintaran mereka, ya, kemampuan-kemampuan orang Yahudi itu tidak bisa kita elakkan, ya. Apa yang mereka buat itu seakan-akan jadi pada umumnya. Pada umumnya, apa yang mereka buat itu sebagai selalu apa? Jadi, selalu jadi. Itu Israel dulu, ya, walaupun mereka akhirnya tolak, ya. Inilah firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan apa? Ditambahkan kepadamu, ya. Itu mereka terima. Kita sudah lihat contohnya. Dan sekarang mereka sudah tolak. Bangsa Yahudi telah menolak. Mazmur 33:12 katakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Allah telah memilih mereka, tapi pada ujung-ujungnya mereka tidak memilih Allah. Mereka menolak Allah. Mereka pada ujung-ujungnya mereka menolak Allah. Tapi kemudian diberikan sekarang kepada umat percaya. Kitalah yang adalah God's inheritance. Kitalah warisan Allah. Kita warisan Allah yang memiliki kemuliaan Allah yang dapat disalurkan melalui kita.
dan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Mungkin kita tidak memiliki harta yang banyak, tetapi kita memiliki kedamaian. Kita memiliki kepuasan hidup yang lebih, yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang kaya sekalipun, dengan posisi dan kedudukan mereka yang tinggi. Itu sudah Tuhan siapkan. Kalau kita terlebih dahulu mencari, ya carilah dahulu kerajaan Allah. Maka segalanya akan apa? Ditambahkan padamu. Dan kita sekarang menjadi apa? Kita adalah warisan Allah, God's inheritance. Efesus 1 ayat 1-14 katakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Semua orang yang percaya. Kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus, apa artinya? Kita adalah warisan Allah. Kita akan menerima bukan hanya warisan Allah, tapi kita adalah warisan Allah. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Roh Kuduslah yang menjaminan bagi apa? Bagi warisan tersebut. Jaminan warisan atau bagian, inheritance, jaminan kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Saat ini kita tidak peroleh seluruhnya. Kita masih berada dalam dunia yang berdosa. Tapi pada saat Yesus datang di kali kedua, kita memilih seluruh yang sudah Allah siapkan bagi kita. Seluruhnya. Kita akan memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi inilah, jika kita kepada barang siapa yang percaya, jadi kita adalah warisan Allah. Kita yang menerima adalah akan menerima juga apa? Warisan Allah. Tapi kita juga dapat hati-hati jangan sampai menjadi seperti orang Israel. Apa yang terjadi dengan orang Israel? Mereka sudah dipilih, sudah ditentukan, sudah disebut sebagai warisan Allah. Tapi apa yang terjadi dengan mereka? Pada akhirnya mereka menolak. Itulah sebabnya Roma 8 ayat 17 katakan, dan jika, kata jika itu artinya ada conditional, ada syarat. Ya. Ada syarat, artinya kita harus terus-menerus mau mengakui Allah sebagai Bapa kita dan kita sebagai anaknya. Ada saatnya, jangan sampai seperti orang Israel, tidak lagi mau mengakui Allah, tidak mengakui Yesus Kristus, ya dengan kata lainnya. Dan jika kita menolak, maka kita tidak menjadi anak. Tapi Roma 8 ayat 17 katakan, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah, segalanya akan apa? Ditambahkan. Kita berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika, kata jika lagi muncul. Conditional, persyaratan harus ada. Kita terus mau berada di dalam Kristus. Jangan sampai di luar Kristus. Kita harus selalu berada di dalam Kristus, ya. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi Tuhan ingin kita memiliki, Allah Bapa ingin kita memiliki Yesus Kristus. Kalau kita memiliki Yesus Kristus, maka kita memiliki segalanya. Kalau kita memiliki Yesus Kristus, maka kita akan menerima kemuliaan Allah yang dipersiapkan bagi Dia, yang sudah dimiliki oleh Kristus. Ya, saya ingat satu ilustrasi yang mungkin Anda juga sudah pernah dengar, ya. Kita dengar kembali, ya. Dikatakan dalam ilustrasi ini ada beberapa tahun lalu ada orang yang kaya, dia memiliki seorang anak laki-laki satu-satunya. Anak laki-lakinya itu suka sekali mengumpulkan bersama dengan ayahnya itu, mengumpulkan lukisan-lukisan yang mahal. Mereka keliling dunia. Mereka ini kaya sekali, ya. Jadi ayah ini, bapak ini, dan anaknya, putranya itu keliling dunianya coba untuk beli lukisan-lukisan yang mahal, beli lukisan-lukisan yang terbaik yang ada dalam dunia ini, Van Gogh, Monet, dan lain sebagainya, Picasso, dan lain sebagainya, ya. Dan itu ditempel di dinding rumah mereka, ya. Ayah ini sudah tidak lagi ayah ini sudah tidak lagi memiliki istri, artinya sang anak hanya memiliki sang ayah. Jadi cuma mereka berdua, dan sang ayah itu melihat bagaimana anaknya itu memiliki mata yang indah, ya, untuk melihat mana lukisan yang baik dan lain sebagainya, ya. Dan mereka bersama-sama bekerja untuk mengumpulkan lukisan demi lukisan. Kemudian musim dingin tiba, lalu kemudian pada saat itu datanglah satu perintah agar semua anak-anak muda di negara tersebut harus juga terlibat dalam peperangan yang sedang terjadi yang sedang terjadi. Dan betul, anaknya ini pun terpaksa harus juga ikut berperang di medan perperangan sebagai medik, ya, sebagai tim medik. Beberapa minggu berlalu, biasanya anaknya tulis surat, tapi ada satu saat anaknya tidak lagi tulis surat.
Anaknya tidak tulis surat. Dan dia mulai khawatir, sang ayah mulai khawatir. Dan betul, pada suatu saat dia menerima telegram bukan dari anaknya. Telegram bukan dari anaknya, tapi dari komandan anak tersebut yang menyatakan bahwa anaknya tersebut telah hilang. Telah hilang, tidak diketahui keberadaannya. Lalu kemudian beberapa hari kemudian datang telegram berikutnya yang menyatakan bahwa anak yang dikasih sang ayah itu telah mati. Telah mati. Kenapa? Pada saat dia sedang mengangkat serdadu yang terluka, dia sendiri tertembak. Dia sendiri tertembak. Kemudian tibalah bulan Desember, ya, dengan kesedihan yang besar, ayah tersebut merasa sangat kehilangan tentu saja anaknya. Dan datanglah hari Natal, dikatakan dalam cerita ini, datanglah hari Natal, lalu ayah tersebut sedang melihat semua lukisan yang anaknya telah kumpul. Di tanggal 25, ya, dia melihat semua lukisan yang anaknya telah kumpul, dan dia melihat, aduh, sedih sekali rasanya, karena anaknya sudah tidak ada lagi. Lalu kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ada yang mengetuk pintu, pas dia buka, dia lihat ada seorang anak muda yang berpakaian juga tentara. Dia bilang, anak muda itu, ayah ini kaget. Anak muda itu kemudian memperkenalkan dirinya. Dia katakan bahwa sayalah serdadu yang diangkat oleh anak Anda pada saat dia tertembak juga dan mati. Sayalah serdadu tersebut. Saya adalah teman, sahabat daripada anakmu. Dia berkata kepada sang ayah. Dan saya juga memiliki sedikit kemampuan untuk melukis, tidak seperti biasa. Dan dia keluarkan serdadu muda tersebut, dia mengeluarkan apa yang dia bawa, dan itu adalah lukisan daripada sang anak yang telah berkorban untuk dia. Dia berikan kepada sang ayah. Lalu ayah itu kemudian katakan, waduh, ini adalah hadiah yang paling berharga yang saya pernah terima. Saya akan menaruh ini di tempat yang utama di ruangan di rumah saya, ya, di tempat perapian, ya. Di situ untuk pemanas, ya, perapian pemanas di rumah, saya akan taruh di situ. Dan betul, dia taruh, dan bertahun-tahun, berapa tahun kemudian dia terus-menerus memiliki lukisan sang anak. Beberapa tahun kemudian sang ayah meninggal. Sang ayah meninggal, lalu kemudian datanglah semua orang-orang yang suka dengan lukisan-lukisan mewah, datang dari seluruh dunia karena mereka tahu bahwa kumpulan lukisan, ya, kumpulan lukisan yang dimiliki oleh orang yang kaya ini begitu berharga, jutaan dolar, ya, jutaan dolar, sangat berharga. Dan sekarang karena dia sudah mati, maka lukisan-lukisan yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun itu akan dilelang. Dan begitulah, hari pelelangan tiba, orang-orang sudah melihat lukisan-lukisan dalam rumah itu. Lalu kemudian pelelang memulaikan apa? Pelelangannya, memulaikan pelelangan. Dan dikatakan, kita akan mulai melelang bukan dengan lukisan-lukisan yang mewah ini, tapi lukisan daripada sang anak. Siapa yang mau membeli lukisan sang anak? Waduh, orang-orang, nggak berharga itu. Lukisan itu, yang pelukisnya aja itu amatir dan lain sebagainya. Mereka melecehkan lukisan tersebut. Udah, cepatlah. Siapa aja yang mau belilah itu dia. Waduh, dia coba, pelelang itu mencoba untuk menjual lukisan sang anak. Tapi tidak ada yang Tidak ada yang mau beli. Tidak ada yang mau membeli lukisan tersebut. Sampai pada akhirnya ada seorang bekas pegawai atau bekas pembantu di rumah tersebut, dia katakan, oke, saya tidak memiliki banyak uang untuk membeli lukisan, tapi saya memiliki yang dapat saya gunakan pada saat itu saya gunakan uang saya itu hanya $100 saja. Bagaimana? Bolehkah $100 saya mau membeli lukisan daripada anak tuan saya? Lalu pelelang tersebut, oke, nggak apa-apa, no problem, oke, $100, ya. $100. Ada yang mau ambil $100, ada yang mau ambil $200, $300. Wah, tidak ada yang mau. Wah, nggak mau. Kita mau lukisan yang lain. Akhirnya pelelang tersebut katakan, dia ketuk palu, dia katakan, oke, $100 untuk bekas pegawai di rumah tersebut. Lalu kemudian gantinya pelelang ini kemudian menyatakan, oke, mari kita lelang lagi lukisan kedua. Dia katakan, dia ketuk palu dan dikatakan, sekarang pelelangan sudah selesai. Orang-orang yang datang dari seluruh dunia itu katanya, kaget loh, kenapa sudah selesai? Bukankah ini cuma satu lukisan yang dijual? Gimana lukisan lainnya? Tidak. Menurut surat warisan dari sang ayah, siapapun yang membeli lukisan sang anak akan mendapatkan lukisan yang lainnya. Jadi pegawai yang membeli lukisan sang anak hanya dengan $100, dialah yang menerima seluruh lukisan lainnya yang harganya jutaan dolar. Ini mungkin satu ilustrasi, ya,
Tapi selalu ilustrasi menyatakan kalau kita memiliki anak, maka kita memiliki segalanya. Kalau kita memiliki Yesus Kristus, maka walaupun mungkin seakan-akan kita pikir kita tidak memiliki harta, tahta, ataupun kedudukan, dan lain sebagainya, tetapi sesungguhnya kita memiliki segalanya. Dan inilah identitas yang Rasul Paulus ingin berikan kepada orang-orang di Efesus. Ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak berharga. Kita memiliki Yesus Kristus, dan itulah segalanya. Kita akan memiliki segalanya kalau kita memiliki Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 11-13 katakan, dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan. Yohanes katakan, semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kiranya saudara dan saya, kita memilih untuk memiliki anak yang memiliki Yesus. Jangan khawatir. Kita pikir, kalau memiliki Yesus, bagaimana dengan kehidupan saya, bagaimana dengan kerjaan saya, bagaimana dengan posisi saya, dan lain sebagainya. Jangan khawatir. Kalau kita memiliki Yesus, kita memiliki segalanya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik.